Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pecinta sejarah Islam, hari ini mari kita telusuri kisah tragis seorang tokoh yang sangat berilmu, begitu makrifat, bahkan dipercaya mampu menyebut asma Allah yang Maha Agung. Namun ujung kisahnya su'ul khatimah. Namanya adalah Bal'am bin Baw'ra atau Bilyam bin Beor dalam tradisi Yahudi dan Nasrani. Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang alim besar yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Tapi kisahnya adalah peringatan keras bagi semua penuntut ilmu, guru agama, bahkan kita semua yang berharap husnul khatimah. Israel berada dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Setelah keluar dari Mesir, mereka melewati banyak wilayah. Salah satunya adalah daerah di sekitar Kanaan, atau dalam catatan sejarah disebut juga wilayah Aram, yang kini kira-kira terletak di sekitar Suriah modern, bagian utara Yordania, hingga barat Irak. Di wilayah itu tinggallah seorang ahli agama bernama Bal'am bin Baw'ra. Ia dikenal sebagai guru besar, orang alim, bahkan diyakini punya karamah luar biasa. Dalam sebagian riwayat, ia memiliki Ismullah Al-Azam, nama Allah yang agung, yang jika disebut dalam doa, pasti dikabulkan. Kisah Bal'am bin Baw'ra, atau dalam versi Taurat disebut Bilyam, berlangsung di penghujung perjalanan panjang Bani Israel dari Mesir. Saat itu, mereka tengah berkemah di dataran Moab, di timur sungai Yordan, tak jauh dari Yeriho. Setelah menaklukkan dua kerajaan besar, Raja Sihon dari Amori dan Raja Og dari Basan, ketegangan memuncak di wilayah itu. Balak bin Zipor, Raja Moab, panik. Ia tahu pasukan Musa tak bisa diremehkan. Maka ia mencari bala bantuan yang tak biasa. Bukan pasukan, bukan strategi militer, tapi kutukan dari seorang spiritualis ternama, seorang tokoh misterius dari Aram, Bal'am bin Baw'ra. Namun perjalanan Bal'am menuju tempat bangsa Israel tidak berjalan mulus. Dalam versi Taurat diceritakan bahwa meskipun awalnya Bal'am menolak permintaan Balak, setelah iming-iming hadiah dan desakan para tua-tua Moab dan Midian, ia pun tergoda. Allah murka karena Bal'am tetap berangkat. Maka Allah mengutus malaikat untuk menghadangnya. Tapi Bal'am tidak bisa melihat malaikat itu, hanya keledainya yang bisa. 3 kali sang keledai menyimpang dari jalan, dan 3 kali pula Bal'am memukulinya. Hingga akhirnya sang keledai berbicara, memprotes perlakuan tuannya. Barulah mata Bal'am dibukakan. Ia melihat sosok malaikat dengan pedang terhunus di hadapannya. Namun Balak belum menyerah. Ia membawa Bal'am ke Kiryat Huzot, mempersembahkan korban, lalu mengajaknya naik ke Bukit Baal, tempat mereka bisa melihat sebagian kecil dari Bani Israel. Di sana, Bal'am diminta untuk mengutuk. Tapi ketika Bal'am membuka mulutnya, yang keluar justru pujian. Bagaimana aku dapat mengutuk yang tidak dikutuk oleh Allah? Balak murka. Tapi Bal'am hanya menjawab dengan tenang. Aku hanya bisa mengucapkan apa yang Allah izinkan. Masih belum puas, Balak mencoba lagi. Kali ini mereka naik ke puncak Gunung Pisgah. Lagi-lagi dibangun 7 mezbah, disembelih 7 lembu dan 7 domba. Tapi hasilnya tetap sama. Bal'am tak mampu mengutuk. Bahkan ia berkata dengan lantang, Allah bukanlah manusia yang berdusta. Jika ia memberkati, siapa yang bisa membatalkannya? Balak mulai panik. Ia bawa Bal'am ke lokasi ketiga, puncak Gunung Peor. Ritual yang sama kembali dilakukan. Tapi kali ini,
sesuatu yang berbeda terjadi. Hikmah dari Allah hingga pada Bal'am. Ia melihat kemah-kemah Bani Israel terbentang indah di padang gurun. Dengan mata terbuka dan hati yang tunduk, ia berkata, "Alangkah indahnya kemah-kemahmu, wahai Yakub." Balak benar-benar meledak. "Aku memanggilmu untuk mengutuk musuhku, tapi 3 kali kau memberkati mereka." Bal'am menjawab, "Sekalipun kau berikan seluruh istanamu penuh emas dan perak, aku takkan berani menyimpang dari firman Tuhan." Namun, disinilah belokan tajam itu terjadi. Bal'am pulang, tapi tidak dengan tangan hampa. Dalam diam, ia tinggalkan nasihat yang beracun pada Balak. "Jika kau ingin melemahkan Israel, jangan lawan mereka dari luar, rusak mereka dari dalam." Bal'am menyuruh Balak mengirim wanita-wanita tercantik dari Midian untuk menggoda Bani Israel. Maka dimulailah skandal Baal Peor. Lelaki-lelaki Israel jatuh dalam godaan, menyembah berhala, dan murka. Tuhan pun turun, sebuah tulah mematikan menimpa mereka. Bal'am, meski awalnya patuh pada titah ilahi, akhirnya tergelincir karena ambisi. Ia menolak mengutuk dengan mulutnya, tapi meracuni mereka dengan idenya. Dan karena itu, pada akhirnya, ia mati terbunuh oleh pedang Israel dalam pembalasan atas pengkhianatannya. Namun kisah tentang Bal'am bin Ba'ura atau Bileam bin Beor tak berhenti di dalam kitab suci saja. Pada tahun 1967, para arkeolog menemukan sebuah inskripsi di Deir Allah, Yordania. Dalam tulisan kuno berbahasa Aram dan Kanaan, nama Bileam bin Beor disebut beberapa kali. Fragmen cat tembok itu yang ditulis dengan tinta merah dan hitam menceritakan tentang sebuah nubuat. Bileam terbangun dari tidurnya sambil menangis karena mendapat penglihatan dari dewa-dewa yang mengabarkan ancaman kehancuran dari langit oleh seorang dewi yang konon akan membawa kegelapan bagi bumi. Temuan ini diperkirakan berasal dari abad ke-9 hingga ke-8 sebelum Masehi. Meskipun begitu, para pakar masih berselisih pendapat tentang keaslian, susunan, dan makna dari tulisan ini. Beberapa ahli bahkan menyebutnya sebagai bentuk sastra keagamaan lokal yang masih sulit dicerna secara utuh. Namun, perlu digarisbawahi, wahai para sahabat KSI, bahwa kisah ini termasuk dalam kategori Israiliyat, yakni riwayat dari tradisi Yahudi atau Nasrani yang tidak kita tetapkan sebagai sumber utama dalam Islam. Kita boleh tahu, boleh pelajari, namun tidak untuk diyakini sepenuhnya, kecuali ada penguat dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Dalam tradisi Islam, kisah Bal'am bin Ba'ura adalah potret tragis dari seorang alim, seorang yang awalnya diberi ilmu laduni, diberi karunia untuk mengenal asma Allah yang paling agung, namun berakhir dalam kehinaan karena menjual kebenaran demi dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri darinya, lalu dia diikuti oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dijulurkan lidahnya. Juga itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ia tidak berubah fisik menjadi anjing, tapi jiwanya menjadi seperti anjing, rakus, kehausan dunia, dan tak lagi mengenal arah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Bal'am bin Ba'ura dari Bani Israel. Ia mengetahui Ismullahil Azam, namun lebih mencintai dunia dan mengikuti para tagut penguasa yang zalim.
Bahkan, sebagian ulama salaf seperti Mujahid dan Ikrimah menyebutkan bahwa ia adalah orang yang doanya selalu dikabulkan, sampai akhirnya dia berpaling dan menjual ilmunya demi ridha manusia, bukan ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengingatkan bahayanya orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah seorang alim yang Allah tidak memberi manfaat dari ilmunya. Hadis riwayat Ad-Tabrani Hasan li ghairihi. Dan dalam riwayat lain, permisalan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti pelita yang menerangi orang lain namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Darimi. Maka kisah ini bukan sekadar tragedi sejarah, tapi peringatan abadi bahwa ilmu tanpa takwa bisa menjatuhkan lebih dalam daripada kebodohan. Jika ilmu adalah cahaya, maka nafsu yang tak terkendali adalah kabut yang memadamkannya. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi seperti Bal'am bin Baura, orang yang tahu tapi tak takut, orang yang diberi cahaya tapi malah memilih gelap. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.